Sejarah singkat peristiwa 10 November. Pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Namun, apa kalian tahu kenapa tanggal tersebut diperingati Hari Pahlawan? Tujuan dari peringatan Hari Pahlawan sendiri tidak lain adalah untuk mengenang jasa pahlawan yang mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Pahlawan pada tanggal 10 November dilatar belakangi dari pertempuran yang terjadi di Surabaya. Perang di kota Surabaya pada tanggal tersebut adalah pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia dan menjadi simbol perjuangan pahlawan Indonesia terhadap aksi kolonialisme. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai tanggal 1 September 1945, bendera merah putih harus dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Aksi pengibaran bendera merah putih pun sampai ke kota Surabaya. Namun, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera di sebelah utara Hotel Yamato, Jalan Tunjungan, Surabaya. Pengibaran itu dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia di Surabaya. Aksi ini pun langsung memicu kemarahan rakyat Indonesia. Masyarakat lantas berkumpul di Hotel Yamato. Mereka meminta bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan pengibaran bendera Indonesia. Sejumlah pemuda tak tinggal diam. Dengan beraninya mereka menaiki Hotel Yamato dan merobek warna biru pada bendera Belanda, sehingga hanya menyisakan warna merah putih, warna bendera Indonesia. Peristiwa di Hotel Yamato tersebut membuat hubungan Inggris dan Indonesia semakin memanas. Akhirnya, Jenderal Eisenhower meminta Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Pada tanggal 29 Oktober 1945, perwakilan Indonesia pun menangani perjanjian kejahatan senjata. Setelah kejahatan senjata, pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditangani, keadaan berangsur-angsur reda. Hanya berontakan-berontakan kecil saja. Namun berontakan-berontakan senjata di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris. Tak hanya itu, mobil yang ditumpangi Malabi juga meledak karena granat sehingga jenazahnya sulit dikenali. Kematian Malabi tersebut memicu kemarahan besar tentara Inggris. Pengganti Malabi pun mengeluarkan ultimatum agar rakyat Indonesia yang bersenjata meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Dengan batas ultimatum, pada 10 November 1945, ultimatum yang dikeluarkan membuat Surabaya luka. Pada 10 November 1945, pertempuran besar terjadi di Surabaya. Perlawanan ini menyebabkan tewasnya ribuan pahlawan tanah air. Siapa yang tidak marah jika tanah air mereka diusik oleh pihak luar? Hal ini pula yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh pejuang seperti Bung Tomo dan Ki Haji Hashim Asyari, mengordinasikan semua kalangan mulai dari pasukan yang bersenjata, para santri, bahkan rakyat sipil, semuanya menjadi satu untuk melawan kesewenangan Inggris. Pertempuran 10 November 1945 menjadi pertempuran terbesar sepanjang perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Lebih dari 10.000 rakyat Indonesia dan juga pasukan Inggris tewas dalam pertempuran Surabaya. Karena itu pula hingga kini pemerintah Indonesia selalu mengenang peristiwa tersebut dengan memperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Menghargai jasa pahlawan merupakan satu sikap yang penting untuk ditanamkan sejak dini. Menanamkan semangat nasionalisme dalam jiwa generasi penerus itu bukan hal yang mudah. Setidaknya kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dengan terus berjuang, semangat, dan berkarya. Demikian sejarah singkat pertempuran Surabaya
10 November 1945.